Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hacks tentunya. Dan malam ini seperti biasa kita akan membahas email-email yang berisi video-video atau foto-foto penampakan yang telah kalian kirimkan ke emailnya Hacks. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku harus kasih tahu dulu ke kalian kalau Hacks telah merilis merchandise terbarunya. Dan kayak gini desainnya. Nah, kayak gitu desainnya persis sama kayak yang aku pakai sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung aja klik link di description. Di situ ada link Shopee-nya dan kalian langsung belanja aja dari sana. Atau kalian bisa langsung DM aja ke @hexbox di Instagram. Ya, daripada kelamaan kita langsung aja mulai. Hacks, believe it or not. Ya, video penampakan yang pertama ini dikirimkan oleh Wahyu Pratama dan berikut adalah emailnya. Assalamualaikum Mas Pin, saya Wahyu dari Tangerang. Ini saya ada video penampakan, entah itu kunti apa cuma pantulan cahaya doang ya. By the way, itu kejadiannya di Jalan Sumatera dan itu saya dapat videonya dari teman saya. Dan teman saya yang videoinnya lagi hunting bus. Coba Mas Pin investigasi bener apa bukan ya. Sukses selalu buat Hacks. Wassalamualaikum. Oke, dari email tersebut kita bisa tahu kalau Wahyu Pratama ini dia mendapatkan videonya dari temannya sendiri. Yang temannya ini emang hobinya itu suka hunting-hunting bus gitu. Jadi dia cari bus buat direkam-rekam gitulah ya. Ya walaupun mungkin aku kurang paham ya sama hobi orang-orang yang emang suka hunting-hunting bus kayak gini. Tapi aku tahu banget kalau kayak gitu tuh emang ada. Orang-orang yang memang hobi buat cari-cari bus, buat direkam-rekam tuh emang ada gitu. Jadi dari situ bisa disimpulkan kalau temennya Mas Wahyu ini memang punya alibi untuk merekam momen tersebut. Dan nggak sengaja ternyata rekamannya itu menangkap ya sosok atau objek berwarna putih yang itu berjalan cepat banget. Karena banyak banget cuy video-video yang kayaknya ala-ala candid gitu ya kan. Dan gak sengaja ngerekam penampakan. Tapi sebenarnya kelihatan banget gitu loh kalau itu tuh emang set. Jadi penampakannya emang di set buat nanti sekelebat kelihatan tapi orangnya sok-sokan gak tahu penampakan itu. Ya biar penontonnya itu sadar sendiri gitu. Kalau di situ ada penampakan terus habis itu banyak yang komen terus rame dan kemudian viral. Banyak banget yang kayak gitu. Tapi untuk video ini kayaknya nggak yang model video kayak gitu ya. Ini emang temennya Mas Wahyu ini punya alibi, dia suka sama bus, terus dia suka hunting-hunting video-video bus kayak gitu. Jadi bisa dibilang objek putih tadi emang terekam tidak sengaja di kamera temennya Mas Wahyu ini. Oke, langsung aja kita bahas videonya. Pada awal video, kita akan diperlihatkan sebuah bus yang menjadi fokus utama dari sorotan kamera. Lalu bus tersebut melintas dengan cepat dan kamera mengikutinya. Pada arah yang berlawanan, kita juga dapat melihat bahwa ada kendaraan dengan sorot lampu yang sangat terang mengarah ke kamera dan saat itulah objek putih tersebut muncul. Oke, kalau menurutku pribadi ya, sebenarnya kayaknya udah jelas gitu. Kalau objek putih itu sebenarnya adalah pantulan cahaya dari sorot lampu kendaraan yang menghadap ke kamera. Terus pertanyaannya, kenapa objek putih tersebut jadi terlihat seakan seperti sebuah penampakan hantu? Ya tentu aja karena secara tidak langsung video ini menggiring kita untuk berpikir bahwa itu memanglah sebuah penampakan hantu. Kenapa kayak gitu? Ya udah kita coba aja langsung ya. Coba kalau misalnya video ini kita cut dan kita buang di bagian freeze-nya. Kita langsungin aja, nggak usah ada jedanya kayak gitu.
Nah, gimana? Objek putih tadi kelihatan kayak pantulan cahaya biasa aja kan? Kalau bagian freeze di video tersebut kita hilangkan. Tapi kalau misalnya ada dari kalian yang mikir kalau itu kan cahaya dari kendaraannya warnanya kuning, lampunya warna kuning gitu. Tapi kok objeknya warna putih? Masa iya cahayanya kuning tapi pantulannya putih gitu kan? Nah, daripada terlalu panjang kita berdebat, kalian bisa langsung aja search nih ya. Nah, kalian search aja di Google. Nanti kalian akan menemukan kenapa kok cahaya kuning pantulannya bisa berwarna putih. Ya sebenarnya nggak cuma putih, dia bisa berwarna merah, ke biru-biruan, putih, tergantung dari lensa kameranya. Jadi ya silakan kalian search aja itu tadi, kata-kata itu tadi, nanti kalian pasti akan menemukan jawabannya. Dan intinya menurutku objek putih tadi itu hanyalah sebuah pantulan cahaya dari kendaraan yang arahnya berlawanan. Gitu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau itu mungkin emang penampakan? Atau mungkin kalian nggak percaya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke email yang berikutnya. Berikutnya adalah sebuah video penampakan yang dikirimkan oleh Salis Indah. Dan berikut adalah emailnya. Halo Kak Alvin, saya Salis asal Semarang. Masih sekota lah sama kakak. Senang sekali kalau Kak Alvin membaca email saya ini. Semoga Hex makin sukses dan akun Alvin Fajrin juga. Sebelumnya, aku gak tahu ini videonya dari mana. Tapi serem aja gitu. Barusan kejadian juga dari tanggal CCTV-nya. Mungkin Kak Alvin bisa mentelaah video tersebut. Aku dapat dari story WhatsApp temen. Hehe, salam dari saya. Nah, gimana? Cukup serem ya? Benda bergerak sendiri, terekam CCTV, dan vibe-nya itu bener-bener rumah sakit banget gitu. Ini udah lengkap banget gitu kan buat jadi video horor yang menyeramkan gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah video ini emang nyata? Tadinya pertama kali aku nonton video ini, aku mikir, apa ini mungkin emang nyata gitu kan? Apalagi kan vibe videonya itu emang bener-bener serem. Terus dari videonya pun kita tahu gitu kalau video ini berasal dari Indonesia. Karena kalian juga bisa dengar sendiri, suara dari video ini itu adalah lagu dari lagu Indonesia gitu. Tapi mungkin nanti akan aku cut sedikit karena mungkin copyright ya. Jadi ya, nanti aku dengerin dikit aja audio dari video aslinya gitu. Dan sampai akhirnya aku coba tuh buat lihat lagi secara detail, aku teliti lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku menemukan ada sesuatu yang janggal dari video ini ketika kasur rumah sakit tersebut bergerak. Ini kalian lihat sendiri ya, kalian lihat bener-bener ada yang janggal atau enggak menurut kalian. Nah, apakah kalian menyadari sesuatu hal yang janggal dari bagian itu? Jika kita zoom pada kaki tempat tidur di bagian kiri, menurut kalian cahaya garis tipis ini apa? Ya, mungkin ini akan menjadi suatu perdebatan yang cukup panjang ya. Tapi yang pasti cuy, setiap aku melihat video-video yang merekam suatu benda yang bergerak sendiri ya, aku mencoba untuk melihat gitu. Apakah mungkin ada sesuatu yang digunakan untuk menarik benda tersebut? Karena biasanya video-video yang merekam benda bergerak sendiri kayak gini, itu barang yang bergerak itu biasanya bergerak ke arah bagian sudut buta dari kamera. Itu yang akhirnya memungkinkan untuk orang-orang tuh bikin video semacam ini gitu loh. Tinggal ya kamera CCTV atau kamera apapun ya dibiarin merekam gitu. Terus habis itu nanti ada benda yang mungkin udah dipakein benang tipis atau semacamnya, tinggal ditarik aja. Nah kan masalahnya kamera itu kan cuman memperlihatkan satu sudut aja, ya kan? Sedangkan kalau misalnya ada orang yang narik
benang itu atau apapun itu untuk menggerakkan barang itu ya, itu ada di belakang kamera kan, ya itu gampang aja gitu kan. Ya gini deh, gimana menurut kalian? Apakah kalian mungkin percaya kalau ini emang suatu hal yang aneh? Atau mungkin kalian tadi menyadari bahwa emang ada yang janggal gitu dari video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke email yang berikutnya. Nah, baru kali ini nih, Hex mendapatkan sebuah email video penampakan yang udah disertai dengan hasil investigasinya. Ini menarik banget. Dan email ini dikirimkan oleh Aliansyah Firdaus. Halo Mas Alvin, saya menemukan video TikTok yang sedang viral dengan penampakan hantu yang muncul di jendelanya. Mohon diinvestigasi. By the way, saya editor. Saya pun turut menginvestigasi video tersebut. Setelah saya investigasi, mungkin Mas Alvin dan teman-teman bisa menilai. Hehe. Thanks Mas Alvin, terima kasih telah membaca email saya. Tercantum 2 footage, 1 video TikTok tersebut dan mohon dicocokkan dari kedua footage tersebut. Mungkin dari sini bisa sekalian mengedukasi netizen. Sekarang banyak cara setiap orang untuk membuat dirinya menjadi viral. Salah satunya dengan video penampakan seperti ini. Dan jangan langsung percaya. Edisi pacaran? Oke, kita mainkan kejujuran dalam 1 detik edisi pacaran. Kamu punya waktu 1 detik untuk menjawab setiap pertanyaan yang gue kasih berikut ini. Kita langsung aja main, dimulai dengan pertanyaan pertama. Mending punya pacar yang humoris atau yang romantis? Menurut kamu pacar yang baik itu adalah pacar yang ngasih tahu PIN ATM-nya atau PIN handphonenya? Oke, kita mainkan kejujuran dalam 1 detik edisi pacaran. Kamu punya waktu 1 detik untuk menjawab setiap pertanyaan yang gue kasih berikut ini. Kita langsung aja main, dimulai dengan pertanyaan pertama. Mending punya pacar yang humoris atau yang romantis? Menurut kamu pacar yang baik itu adalah pacar yang ngasih tahu PIN ATM-nya atau PIN handphonenya? Nah, itu tadi videonya. Dan ini berhubung di belakang kamera ada Ponta ya. Jadi si Aliansyah Firdaus ini, dia itu ngirim video TikTok yang lagi viral, ada penampakan di belakangnya. Terus ternyata dia juga kirim stock footage hantu green screen. Ya. Nah, nanti coba dicocokin Pon, apakah emang bener setan itu adalah stock footage green screen ya Pon ya? Sebelahin aja atau gimana kamu bikin biar kelihatan kalau itu emang bener atau enggak gitu ya. Nah, di sini berarti yang investigasi gak cuma aku doang. Nanti Ponta akan menunjukkan apakah emang bener gitu yang dikirimkan oleh Aliansyah Firdaus ini. Ini menarik banget nih ya. Ada yang ngirimin sekaligus investigasinya gitu. Ini menarik banget. Edisi pacaran? Oke, kita mainkan kejujuran dalam 1 detik edisi pacaran. Kamu punya waktu 1 detik untuk menjawab setiap pertanyaan yang gue kasih berikut ini. Kita langsung aja main, dimulai dengan pertanyaan pertama. Mending punya pacar yang humoris atau yang romantis? Menurut kamu pacar yang baik itu adalah pacar yang ngasih tahu Nah, ternyata hantu penampakan di TikTok itu pakai sarung tangan karet gitu. Ya, by the way nih, makasih buat Aliansyah Firdaus yang udah ikutan investigasi. Dan gimana rasanya? Asik ya ketika kita bisa menemukan triknya gitu loh. Gimana nih buat kalian? Apakah kalian masih percaya sama penampakan-penampakan yang ada di TikTok? Tulis di kolom komentar. Video penampakan yang berikut ini dikirimkan oleh Aidina Titanida. Dan video ini adalah sebuah video rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Yang kebetulan juga CCTV yang ada di depan rumahnya ini adalah CCTV yang bisa mendeteksi suatu pergerakan. Menarik kan? Kita baca dulu emailnya. Selamat malam Alvin, perkenalkan nama saya Dina. Saya memasang CCTV di depan rumah saya untuk keamanan. Kejadian ini baru terjadi malam tahun baru 2021 ini.
CCTV saya mempunyai fitur motion track yang akan mengikuti dan menandai objek yang bergerak. Pada jam itu, saya keluar dan melihat kamera CCTV tidak mengikuti pergerakan saya yang berada di bawahnya. Saya pikir CCTV sedang merekam anak-anak yang sedang ramai di depan rumah. Hingga saya menyadari ada objek lain yang tertangkap dan bergerak dengan cepat. Saat saya zoom dan perlambat, itulah yang nampak. CCTV ini milik saya langsung, sehingga saya bisa menjamin jika saya hanya memperbesar, memperlambat gambar, dan menghilangkan suara, dan saya tidak menambahkan apapun. Pertanyaan saya, jika itu adalah sesuatu yang rasional, kira-kira apa ya yang menyerupai objek tersebut? Berikut saya sertakan rekaman CCTV asli dan yang saya sudah zoom dan perlambat. Terima kasih Alvin, sukses selalu. Nah, sekarang kita coba buat tonton dulu 2 video yang dikirimkan oleh Aidina Titanida ini. Nah, itu tadi adalah hasil rekaman CCTV dari rumah Aidina Titanida. Gimana? Cukup menarik ya? Kelihatan kayak ada objek putih, panjang, dan kayak melompat gitu. Itu yang mungkin bikin Aidina ini mikir kalau itu adalah penampakan pocong. Tapi karena videonya tadi kebalik, kita sekarang coba buat rotate, kemudian kita play frame per frame. Kita lihat lebih jelas lagi nih, objek putih itu sebenarnya apa. Ada beberapa hal yang aku sadari setelah video ini di-rotate dan di-play frame per frame. Pertama, orang-orang yang duduk di lantai itu ternyata berada di garasi rumah seberang. Yang kedua, objek yang bergerak tersebut berada jauh dari kamera, yaitu di jalanan depan gerbang rumah dan dekat dengan Vespa. Jadi kemungkinan itu bukan serangga yang terbang di dekat kamera. Ketiga, objek tersebut transparan dan langsung menghilang setelah terlihat seakan melompat. Oke, jujur aja nih ya, aku agak sedikit bingung sih. Ini sebenarnya objek apa gitu? Kok transparan tapi CCTV itu juga bisa mendeteksi pergerakannya? Karena kalau misal kalian lihat di bagian ini ya, di bagian pintu pagar sebelah kanan itu juga ada pergerakan serangga. Tapi kenapa pergerakan tersebut tidak terdeteksi oleh CCTV? Apakah karena serangganya terlalu kecil? Berarti objek putih yang lompat itu cukup besar dalam ukurannya buat terdeteksi oleh kamera. Ya, itu menurutku cukup aneh sih. Di sana ada 3 serangga gitu kan, kerekam juga di kamera dan kelihatan juga. Tapi kamera CCTV ini nggak mendeteksi pergerakannya. Sedangkan yang objek putih tadi itu walaupun transparan tapi terdeteksi gitu pergerakannya. Apa mungkin itu emang penampakan yang nggak sengaja kerekam oleh kamera CCTV? Bisa jadi sih. Tapi menurutku walaupun si objek ini kelihatan seakan melompat, bukan berarti kita bisa bilang juga kalau itu adalah penampakan pocong gitu loh. Kalau menurutku sendiri mungkin itu adalah suatu bentuk energi atau semacamnya gitu loh ya, yang nggak sengaja ketangkep sama kamera CCTV aja. Ya mungkin emang penampakan tapi belum tentu pocong juga gitu. Pertanyaannya apakah pocong itu emang benar-benar lompat gitu? Karena ada beberapa penampakan yang pocong tuh lompat, tapi ada juga yang terbang, ada yang bilang juga melayang gitu kan. Agak bingung aja gitu. Terus kalau misal pocong ini terbang tuh terbangnya gini atau gini? Kalau gini aneh juga. Oke, kayaknya itu dulu aja ya. 4 email yang bisa kita bahas kali ini. Cukup menarik, bahkan aku senang ada yang ikut untuk menginvestigasi sampai cari stock footage-nya. Itu keren sih, itu keren sih. Itu yang bikin kita ini jadi lebih wise, jadi lebih apa ya, pinter aja gitu. Gak gampang buat dibodohin, gak gampang buat digiring-giring gitu kan. Aku senang sih, aku senang. Bahkan mungkin aku udah mencapai di titik bangga gitu. Akhirnya konten ini, konten investigasi kayak gini, itu mengumpulkan orang-orang yang emang kritis, yang emang mau mikir 2-3 kali gitu kan, kayak kalian-kalian ini.
Ya, mungkin tujuan dari konten ini cukup tercapai. Ya, semoga konten ini jadi lebih tersebar lagi, terus banyak orang yang tersadarkan, semoga aja. Oke, kayaknya itu aja dulu. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe. Kalau misal kalian belum subscribe, cukup nikmatin aja cerita-cerita dari dunia lain. Tapi jangan lupa, kalau kalian tetap harus berjalan di dunia nyata. Yang terakhir, bye.